A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Syukri Adnan San Safira Situkepung Buduran ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih damel kitab Masailut Ta'lim sing kula beton iki dua syarahnya, yaitu Minhajul Qawim dan Bushrul Karim. Sekarang faslun wa furudul wudu'i sittatun, terkait dengan wudu. Ada wudu, ada waduk, wudu'un, wadu'un. Kalau mengkaji fikih itu ada istilah wudu, wadu, yang di dhammah itu pekerjaannya wudu menjadi bahasa Indonesia wudu, wudu. Kalau yang di fathah wawunya wadu itu air yang dipakai wudu, niku waduk namanya, air yang digunakan untuk wudu, niku menyebutnya waduk. Dari kata widoah, bercahaya, karena wudu itu liizalatihi dulmatadz dzunub. Wudu itu dalam banyak hadis menjadi penghapus dosa. Cahayanya wudu itu menghilangkan kegelapan dosa, maka disebut wudu. Dari kata widoah, maknanya cahaya, liizalatihi dzulmatadz dzunub, karena wudu itu cahayanya menghilangkan kegelapan dosa. Dan hadis-hadis niku kathah, orang itu ketika wudu setiap tetesan air itu membawa dosa. Dibasuhkan wajah, dosanya wajah hilang. Kena bagian mata, dosanya mata hilang. Berkumur, dosanya lesan, dosanya mulut itu hilang. Dan seterusnya, tangan, kepala, kaki, niku wudu. Wudu diwajibkan 1 tahun sebelum hijrah bersamaan dengan kewajiban sholat, yaitu ketika Isra Mi'raj. Niku kewajiban wudu dimulai ketika Isra Mi'raj bersamaan dengan kewajiban sholat. Menjadi syarat daripada sholat, orang sholat tidak mempunyai wudu tidak sah. Harus wudu terlebih dahulu, atau menjadi kewajiban dari sesuatu yang membutuhkan wudu. Itu sebabnya dalam salah satu niat itu nanti ada ilamuf nawaitul wudu limuftakir ilama aujabahu. Iku misalnya iktikaf,
Iktikaf itu harus punya wudu. Misalnya lagi menyentuh Al-Quran. Menyentuh Al-Quran itu juga harus punya wudu. Dan lain-lain. Tawaf itu termasuk. Pun sekarang dijelaskan fardunya wudu. Ada syaratnya wudu, ada fardunya wudu. Kalau syarat itu di luar praktek wudu, kalau fardunya wudu itu sesuatu yang membentuk wudu atau di dalam praktek wudu. Dalam sholat bahasanya rukun, dalam wudu bahasanya fardu, fardunya wudu. Kalau dalam sholat rukunnya sholat. Fardunya wudu wa furudul wudu'i iku sittatun ono 6, ada 6. Yang 4 itu dari Al-Quran. Yang 2, satunya niku hadis secara jelas, yang satunya dari praktek Rasulullah dan dari urutannya Al-Quran juga, sehingga ada 6. Kalau di dalam Al-Quran, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Cuma 4 niki kalau di dalam Al-Quran. Mboten 2, nek 2 niku tayamum. Yang satu di awal niat, innamal a'malu bin niat. Niki dari hadis. Karena wudu itu termasuk bagian dari amal ibadah, maka dia pasti membutuhkan niat, maka wajib niat. Yang terakhir itu tertib. Tertib seperti urutan ayat tadi niku. Faghsilu wujuhakum berarti wajah dulu. Wa aydiyakum ilal marafiqi, kemudian kedua tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dilanjutkan mengusap kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, dilanjutkan membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Nah, 4 niki wajib urut. Selain 4 niki sunnah-sunnah itu boleh tidak urut. Sunnah-sunnah itu boleh tidak urut. Misalnya bismillah. Bismillah itu kapan? Apakah ketika cuci tangan, atau ketika hendak membasuh wajah, ataukah ketika hendak bersiwak? Nah, niku terkait sunnah urutannya tidak wajib. Tapi terkait 4 yang disebutkan Al-Quran, karena Rasulullah juga tidak pernah membolak-balikkan 4 ini dalam semua praktek wudunya Rasulullah yang diriwayatkan oleh semua sahabat. Tidak didapati Rasulullah itu mendahulukan tangan sebelum wajah, mendahulukan kaki sebelum kepala, dan seterusnya. Urut seperti urutan ayat, beliau mempraktekkan seperti itu, sehingga kemudian ulama khususnya dalam hal ini mazhab Syafi'i mewajibkan tertib urut, karena ayatnya urut, prakteknya Rasulullah juga tidak pernah dibolak-balik. Seandainya sekali saja Rasulullah pernah membolak-balikkan itu tidak sesuai urutan ayat dan riwayatnya itu jelas, tegas, maka pasti tidak wajib tertib itu. Seperti dalam mandi. Dalam mandi itu tidak ada fardu tertib, mandi besar. Tapi kalau dalam wudu itu ada fardu tertib. Pun niku supaya kita itu mengerti bahwa ketika ulama menyebutkan fardunya wudu ada 6, niku nek digoleki hadise mboten enten. Nggih, qala Rasulullah furudul wudu'i sittatun mboten enten. Nggih. Ulama itu yang tugasnya kemudian merangkum, nggih, mengeluarkan hukum-hukum, istilahnya istimbatul hukmi minal Quran was sunnah, dari Al-Quran dan hadis itu kemudian menjadi resapan-resapan lah dadine terkait hukum-hukum menjadi fan ilmu fikih itu begitu. Jadi ilmu fikih niku nggih rujukane nggih
tidak lain dari Al-Qur'an dan hadis. Nggih. Malah wis mateng. Nggih. Sudah siap saji. Dan yang menyajikan itu orang-orang yang ahli. Cara warung ngonten, restoran sing wis terkenal dari zaman dulu. Niku madzahibil arba'ah niku seperti itu. 4 mazhab itu seperti itu. Semuanya itu berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman-pemahaman masing-masing dan dengan sanadnya. Nah niku ngonten mboten kok terus dianggap melok Quran apa melok Imam Syafi'i. Lah dikira Imam Syafi'i gak melok Quran ta ya napa? Melok hadis apa melok Imam Abu Hanifah. Loh dikira Imam Abu Hanifah niku mboten ngerti hadis ta ya napa? Nah tidak seperti itu. Nggih, mboten dibentur-benturno ngoten niku malah tiang awam niku. Yang seperti itu menunjukkan dia tidak mengerti. Nggih. Dikira ulama niku gak podo karo Quran. Melok Quran apa melok ulama? Loh, lah ulama iku gak njupuk teko Quran ta? Nah niku kadang kalimat-kalimat yang menyesatkan. Nggih. Istilah Sayyidina Ali niku kalimatu haqqin wa urida bihal batil. Ucapannya benar, tapi yang dimaksud adalah kebatilan. Orang disuruh menjauh dari ulama, lah terus kongkon melok dheweke. Lah dheweke sapa? Sementara niki ulama yang sudah diakui dari generasi dulu sampai sekarang diikuti dan pola mazhabnya itu, usul fikihnya itu terus dijalankan. Dari generasi ke generasi tidak pernah kosong. Niku mulane mazhab 4 itu yang bertahan karena tidak pernah kosong di setiap zaman. Mazhab yang lain selesai. Mazhab Imam Abul Lais, Imam Ibnu Uyainah, tidak ada yang melanjutkan murid-muridnya. Tidak seperti murid-muridnya Imam 4 itu. Pun niku sittatun ada 6. Al awwalu utawi kang awal iku niyatu raf'il hadas, niat ngilangi hadas. Niki macam-macam niat. Kita ini sudah diajarkan oleh para guru kita, kiai kita itu dipeleno niat sing paling aman di antara niat-niat yang diperbolehkan ketika orang itu wudu. Yang pertama misalnya niyatu raf'il hadas, niat ngilangi hadas. Kita malah ditambahi raf'il hadasil asghar lah niku dipertegas. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Kita niku wis dipilihno standar sing paling aman nggih. Tapi seandainya tanpa asghar pun sah. Nggih. Niat itu letaknya di dalam hati. Diucapkan itu hukumnya sunnah karena membantu hati. Tapi niat itu mahalnya fil qalbi, tempatnya itu di dalam hati. Pekerjaan hati niat niku, bukan pekerjaan lesan. Adapun lesan mengatakan nawaitul wudu'a, itu fungsinya untuk membantu hati. Sebab ketika lesan itu mengucap, hati itu mengikuti. Nggih. Tapi kalau lesannya itu diam, ada 2 kemungkinan. Hatinya itu niat atau hatinya itu ngelamun, berpaling, tidak fokus kepada ibadah yang sedang dia kerjakan. Sehingga seperti orang mengerjakan sesuatu dalam keadaan tidak sadar karena tidak ada niat. Lho sampean niku mang lapo? Lho, lapo lho? Lah iku mang kok teles kabeh? Lho, iya. Nah niku ibarate ngonten. Dikira raup. Karena raup niku cuci muka dan lain-lain niku nggih kadang wajah basah, tangan basah, kadang saking panase kepala niki ya dibasahi. Nggih, sikile kotor, sikile dibasuh juga. Tapi kalau tidak ada niat bukan wudu namanya. Jadi niat itu punya 2 fungsi.
Yang pertama tamyizul ibadah, membedakan ini ibadah atau tidak. Karena cuci muka niku ya koyok wudu, raup niku nggih koyok wudu. Yang membedakan niat. Ada juga niat itu fungsinya adalah tamyizu rutbatil ibadah, membedakan pangkat-pangkatnya ibadah. Ini wajib, ini sunnah. Niku salat niku ndak ada bedanya. Yang membedakan niku niatnya itu. Iki salat fardu karena qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar itu bisa dikerjakan 4 rakaat dengan 1 kali salam. Yang harus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu kalau malam. Karena ada hadis sholatul laili masna masna, sholat malam itu 2 2 2. Tapi kalau siang itu boleh 4, sehingga ini qobliyah duhur atau fardu duhur itu niat yang membedakan. Usolli fardad duhri berarti fardu, usolli sunnatad duhri berarti sunnah rawatib, entah itu qobliyahnya qobliyatan, sholli sunnatad duhri arba'a rakaatin qobliyatan atau ba'diyatan. Nah niku niat itu yang membedakan ini fardu atau sunnah. Panjenengan puasa ngenten iki, puasa ngenten iki. Ini puasa itu puasa fardu, misalnya ibu-ibu kodok nyaur Ramadan yang ditinggalkan kemarin, atau panjenengan niati sunnah Syawal misalnya karena masih Syawal. Nah itu yang membedakan niat, bentuknya sama. Niku termasuk pentingnya niat. Innamal a'malu bin niat. Amal itu sesungguhnya tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Masing-masing orang itu ya tergantung apa yang dia niatkan. Dia mendapatkan fardu atau mendapatkan sunnah, atau tidak mendapatkan apa-apa, atau malah mendapatkan dosa. Itu tergantung niatnya. Oh niatnya jelek, niatnya tidak baik, niatnya itu riya, nah niku malah tidak mendapatkan kebaikan, malah keburukan. Niku niat. Lah niat di dalam wudu itu yang pertama yang dibolehkan niyatu raf'il hadas, niat menghilangkan hadas. Karena wudu itu termasuk hadas. Ada hadas, ada najis yang pernah dijelaskan dulu. Hadas itu kotoran yang tidak nampak, najis itu kotoran nampak. Bahasanya kalau hadas itu raf'ul hadas, kalau najis izalatun najasah. Karena hadas itu tidak nampak, yang dihilangkan itu hukumnya, hukum status hadasnya itu hilang dengan wudu. Beda dengan najis, kalau najis itu izalatun najasah, digeser, najisnya itu tidak hilang, tapi najisnya itu pindah, izalah, zawal, izalah, pindah. Yang tadinya di lantai, najisnya kemudian diambil dengan tisu. Lah niki najisnya pindah nang tisu, dibuang ke sampah. Lah niki namanya izalah, memindahkan najis. Kemudian dibasuh dengan air, setelah bau warna rasanya hilang. Nah, sisa-sisa bau tadi ikut pindah bersama air tadi. Nah, itu istilahnya bukan raf'un najasah tapi izalatun najasah. Ulama niku lho, ulama niku nek gawe kata per kata niku enten ilmune. Tapi kalau hadas menggunakan raf'u, mboten izalatul hadas. Memindah hadas loh. Hadas dari tadi sudah tidak kelihatan. Panjenengan ngenten iki usum buwuan nggih, banyak undangan pernikahan, dari rumah sudah wudu, punya wudu misalnya, karena habis sholat kemudian berangkat. Tapi di perjalanan panjenengan misalnya batal wudu, ngentut ping 13 misalnya, nggih ndak berubah. Nopo berubah wajahe wong mari ngentut kali durung ngentut, ndak ada beda. Ibu-ibu niku nek wis macak cantik ngonten niku nggih kentut mboten kentut ndak ada bedanya. Karena hadas itu kotoran yang tidak nampak. Nggih. Nah, yang dihilangkan status hadasnya itu dengan wudu. Hilang.
sehingga dihukumi suci. Nggih. Secara lahiriah najisnya ndak ada, secara makna hadasnya juga bersih karena sudah wudu. Niku lirafil hadas. Awit toharoh lissolati. Nah niki mboten umum niki. Nawaitut toharota lissolah. Aku niat toharoh untuk sholat. Toharoh itu bersuci, membersihkan diri dalam rangka sholat. Nggih wudu niku. Nggih. Sebab al wudu miftahus sholah. Wudu itu gerbangnya sholat. Makanya di dalam sholat itu wajib, di dalam wudu itu menjadi sunnah. Beberapa hal niku. Di dalam sholat itu wajib menghadap kiblat. Di dalam wudu menghadap kiblat itu sunnah. Di dalam sholat wudu itu wajib, di dalam sholat menutupi aurat itu wajib. Di dalam wudu menutupi aurat itu sunnah. Dadi jenengan habis mandi kadang durung pakai anduk, nggih. Habis mandi langsung wudu, belum pakai baju, niku wudune sah. Tapi makruh, sing apik pakai baju. Cuma wudunya mboten pengaruh, wudunya tetap sah. Mboten kok wudune batal niku mboten. Lebih baiknya pakai baju menutup aurat. Minimal niku ya sing aurat penting niku. Pakai anduk sik baru kemudian wudu. Nah niku sunnah. Karena wudu itu gerbangnya sholat. Nggih. Jenenge gerbang niku nggih menghadap rumah itu. Gerbangnya rumah nggih menghadap rumah, menuju rumah. Gerbangnya sholat nggih menghadap sholat. Jadi orang wudu itu dia sudah hendak sholat, sudah masuk ke gerbangnya sholat. Nah niku. Mulane nanti di sunnahnya wudu itu setelah wudu ada doanya diawali syahadat. Nah itu syahadat itu juga untuk kepentingan sholat, supaya status sholat kita itu sholatnya orang yang betul-betul Islam. Karena sebelum sholat wudunya itu setelah wudu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, baru Allahumma ja'alni minat tawabin. Sadurunge kan diawali syahadat. Itu supaya status sholat kita itu betul-betul sholatnya orang Islam. Walaupun di dalam sholat juga ada syahadatnya dalam tasahud, dalam tahiyat itu. Tapi ketika takbiratul ikhram, ketika fatihah, ketika ruku belum baca syahadat. Jangan-jangan tadi ada ucapan kita yang menjadikan kita keluar dari Islam, naudzubillah. Nggih. Betapa banyak ucapan itu diremehkan padahal itu dianggap sebagai sesuatu yang mengeluarkan orang itu dari Islam. Murtad niku enten tiga. Bisa dengan hati, bisa dengan lesan, bisa dengan perbuatan. Nggih. Kadang ucapan jari sapa salat iku wajib iku. Bijuki wong Arab sholat itu gak wajib. Ucapan seperti ini bisa mengeluarkan orang dari Islam. Nggih. Jenengan nek ngaji Sulam Taufik mawon nggih. Apalagi membaca kitab-kitab yang lebih besar, ucapan seperti itu dianggap telah menjadikan orang itu keluar dari Islam karena membatalkan, meyakini sesuatu yang wajib secara ijma diyakini sebagai bukan ijma, bukan wajib. Kabeh wong Islam iku ngarani salat wajib, lah dhek malah ngomong salat iku gak wajib, bijuki wong Arab. Kadang wong niku guyon. Justru guyon niku istihza, itu meremehkan syariat, itu bisa dihukumi. Lah dengan doa setelah wudu yang diawali syahadat itu memastikan orang itu Islam, sehingga sholat niki statusnya sah sebagai sholatnya orang Islam. Jangan-jangan niki lho mulane niku kali Kanjeng Nabi ditototen mriku syahadat niku. Apa kok jange sholat wudune doanya ada syahadat. Nggih. Au nahwi dzalika, atau sepadane mengkono raf'il hadas toharolis sholah, niatnya itu inda ghaslil wajhi, ing dalem nalikane mbaso wajah. Sebab yang namanya niat, dan niki ulama
Nek mboten ulama nggih, niat itu apa artinya niat itu? Niat itu ketika Kanjeng Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, pola niki hadis niki bahasa Arab, Kanjeng diucapkan oleh Kanjeng Nabi yang berbangsa Arab, nggih kudu difahami dengan bahasa Arab, mboten difahami dengan bahasa Indonesia. Sebab makna niat dalam bahasa Indonesia niku kok berbeda dengan makna niat dalam bahasa Arab lughah niki. Niat itu karena pekerjaan hati itu banyak. Niat itu qasdus syai' makrunan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu yang dibarengkan dengan mengerjakan. Dadi atine kerentek plus mengerjakan. Mulane niat niku diletakkan di awal selama mampu, selama memungkinkan. Kalau tidak nggih mboten wajib di awal niku, seperti puasa. Puasa niku tidak di awal, malah niatnya mendahului. Harus malam. Padahal puasa itu dimulai dari terbitnya fajar subuh. Tapi niat tidak boleh pas subuh. Niat harus tabyid sebelumnya ketika malam. Mulane kita dibiasakan para ulama kita mari terawih langsung diulangi Bismillahirrahmanirrahim supaya niatnya itu mboten lupa. Karena segala sesuatu tergantung niatnya. Kalau lesannya mengucapkan, insya Allah hatinya juga ikut, membantu. Nah niku ngonten. Termasuk di dalam wudu, karena permulaan wudu itu membasuh wajah yang wajib, karena kalau yang sunnah itu beda-beda. Siwakan dulu atau cuci tangan dulu, ya. Nah niku beda-beda. Yang pasti itu yang wajib itu, yang disebut wudu secara pasti itu membasuh muka itu. Maka niat itu di situ. Adapun kita oleh para guru-guru kita dulu dibiasakan ketika cuci tangan belum membasuh wajah niki. Ketika cuci tangan niku wis diulangi nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala. Itu tidak masalah. Itu hanya lesan, tapi nanti ketika kita membasuh muka itu perasaan atau istighdharul qalbi, kesadaran hati terkait apa yang sedang kita kerjakan pada saat membasuhkan air ke muka itu masih ada, bahwa kita itu tujuannya adalah wudu. Mboten raup panas-panas rek tak raup rek, mboten. Karena tadi sebelum membasuh wajah itu ketika cuci tangan kita dibiasakan nawaitul wudu ali raf'il hadas ila akhiri. Sehingga ketika membasuh wajah itu meskipun lesannya tidak lagi mengucapkan nawaitul wudu'a, tapi bekas dari ucapan itu masih tersimpan di dalam hati, sehingga niku wis sah dihukumi niat. Jadi mboten perlu dibaleni malih doati kali mbasuh terus nawaitul, doatine muni nawaitul wudu ali rafil, mboten perlu ngonten juga. Karena tadi sudah ketika cuci tangan ucapan itu masih membekas di dalam hati, dan niat itu letaknya di hati, mboten di lesan. Lesan itu hanya membantu. Jenengan sholat usolli niku hanya membantu, karena kalimat usolli itu juga belum sholat. Wong sholat itu dimulai dari takbiratul ikhram. Usolli niku kan sadurunge takbiratul ikhram, artinya belum sholat. Jenengan muni usolli terus gak sido, ono telepon akhirnya ditinggal, nggih mboten haram. Tapi kalau jenengan sudah takbiratul ikhram Allahu Akbar terus jenengan tinggal, lah niku haram, memutus ibadah. Tapi kalau baru usolli jenengan tinggal, tidak memutus ibadah karena belum dimulai sholatnya. Sholat dimulai takbiratul ikhram. Ucapan usolli hanya membantu, belum sholat. Sami kalian jenengan sadurunge sholat delok-delok WAC ono masuk apa enggak iki, ono kabar apa iki sadurunge sholat iki. Wis mboten masalah karena belum sholat. Tapi nek wis takbiratul ikhram terus buka HP, nah niki masalah. Karena sudah masuk di dalam sholat. Nah niku ngonten niku. Jadi pun salah faham, sehingga tanpa usolli pun sholat niku ya sah. Tanpa nawaitul wudu'a, ucapan niki maksudnya nggih, itu wudu juga sah. Yang penting hatinya. Tapi mengucapkan itu lebih baik karena membantu hati. Ngoten nggih.
ketika membasuh wajah inda ghuslil wajhi itu niat. Kalau sebelum membasuh wajah sudah terbasuh, baru sadar, loh aku iki lah apa kok wajahku tak basuh. Wudu kan iki mang. Lah ternyata membasuhnya dalam hati yang kosong, pikirannya zong, moro-moro basuh wajah, gak jelas lapo niku wau. Nah niku nggih durung diarani wudu. Tapi kalau sudah jelas maksud dan tujuannya yaitu wudu, kemudian ketika membasuh muka itu tidak ada niat lain kecuali tujuan awal tadi, gini ku jenenge wis niat, walaupun tidak ada kalimat nawaitul wudu'a. Adapun dalam bahasa Indonesia niat itu bisa bermakna lain. Ayo cepetan gak niat iki. Nah niku gak semangat niku kadang dibahasakan dengan gak niat. Nggih, kurang getu iku diarani gak niat iki. Ayo sing temen gak niat iki. Gak niat itu maksudnya gak temenanan niki. Itu dalam istilah-istilah lain nanti muncul makna yang lain. Padahal bukan ini maksudnya. Oke. Atau malah lho aku nek wis nggawe sarung, wis nggawe kopiah, terus budal nduk masjid nek gak salat kate lapo katene. Yo wis gak butuh ate usoli wis sarungan kopiah nang masjid yo salat kate lapo gak salat. Padahal bisa jadi nanti di tengah jalan diceluk koncone mampir, bisa jadi ngobrol, bisa jadi banyak kemungkinan. Nah, baru diarani niat niku nek wis di awal itu hatinya sadar ketika dia takbiratul ihram, ketika dia wudu, dia tahu yang sedang dia kerjakan itu apa. Lah itu niat. Nggih. Kesadaran hati terkait apa yang dia kerjakan itu namanya niat. Wayanwi lan niyato sopo salisul bauli niki perlakuan khusus wong sing beser pipise. Wa nahwuhu lan sepadane salisul baul, ibu-ibu yang istihadah itu. Efek dari minum obat atau KB pil ngonten niku suntik dan lain-lain, darahnya itu misalnya keluar terus atau ada sakit memang nggih, misalnya miom atau ada kista niku kadang mengeluarkan darah terus, bukan haid karena lebih dari 15 hari. Bagaimana sholatnya, bagaimana niat wudunya? Nah niku nggih tetap sholat. Bukan berarti aku gak sholat getene metu wis pirang dino wis 2 bulan niki metu terus. Lah berarti gak sholat 2 bulan. Iya wong metu gete lah dikira pokok metu gete gak sholat, nek gak metu gete sholat. Nah namanya istihadah. Istihadah tetap wajib sholat, sama seperti kalau laki-laki atau perempuan juga bisa niku nopo nek ngarani beser, mboten anyang-anyangan nggih. Nek anyang-anyangan niku beda lagi. Diluk-diluk kebelet pipis, mboten nek niki beser. Beser itu ngerembes terus. Kados jenengan nek semerap keran niku ada yang rusak, bocor, nah netes terus niki lho. Ada orang itu yang netes terus, basah terus. Tempat keluarnya itu, kubulnya itu, nggon pipis niku netes terus, basah terus. Lah ini bagaimana? Karena ini hadas. Segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan itu menyebabkan batal wudu. Kalau mani malah batal mandi, wajib mandi. Lah ini bagaimana kita wudu ini masih ngerembes, kan batal wudunya. Niatnya bagaimana? Nah niku enten tata caranya. Orang beser termasuk ibu-ibu yang istihadah itu kalau mau wudu harus nunggu adzan. Tidak boleh sebelum adzan. Sama seperti orang beser tadi itu, kalau wudu harus nunggu adzan dulu. Kalau kita yang normal sebelum adzan wudu mboten masalah. Selama ketika adzan, ketika hendak sholat wudunya tidak batal, langsung sholat beres. Tapi orang yang seperti ini kalau sebelum adzan beliau wudu, habis wudu menunggu adzan ngerembes terus kan niki. Berarti batal lagi wudunya. Maka wudunya itu menunggu adzan. Karena kalau sudah adzan berarti sudah wajib sholat. Kalau sudah wajib sholat, syaratnya sholat harus suci dari hadas. Lah ini ada hadas, ada najis juga. Maka setelah adzan masuk ke kamar kecil, kamar mandi, dicuci, disucikan. Setelah disucikan ditutup dengan nek istihadah nggih napa niku pembalut atau pempes.
Kalau laki-laki nggih pempes utawa sing rada aman malih niku diselontongi plastike es ta napa ngoten nggih. Dileboni plastike es dilakban ngoten supaya najisnya tidak kemana-mana. Niki gawe sing beser, nek mboten beser nggih gak usah nggih. Nah, niki sing beser supaya najisnya keluar di makfu karena darurat, tapi tidak sampai ke bagian tubuh yang lain atau bajunya sholat karena sudah ditutup tadi itu. Setelah itu langsung wudu. Lah niatnya bukan lirafil hadas, karena hadasnya ndak pernah hilang wong beser ya. Keluar terus ya, bagaimana hilang? Maka niatnya itu adalah listibahati fardhis shalah. Wa nahwu lan sepadane salisul baul, niatnya bagaimana? Istibahata fardhis shalah. Saya wudu supaya diperbolehkan melakukan sholat fardu. Saya wudu supaya diperbolehkan. Hanya supaya diperbolehkan, bukan menghilangkan hadas. Karena hadasnya tidak pernah hilang, wong darah medal terus, istihadah tadi, atau pipis yang ngerembes terus, bagaimana bisa hilang? Sehingga kalau niat raf'il hadas itu niat yang sia-sia. Bagaimana niat menghilangkan, wong ndak pernah hilang, beser terus. Yo niatnya itu supaya diperbolehkan sholat. Nawaitul wudu'a listibahati fardhis sholat. Sama seperti orang tayamum itu. Tayamum itu kan tidak menghilangkan hadas, karena yang bisa menghilangkan hadas itu cuma air. Debu itu tidak menghilangkan hadas. Debu itu bersucinya orang yang dalam keadaan darurat tidak ada air atau darurat sakit, sehingga niatnya itu bukan menghilangkan hadas tapi nawaitut tayammuma, sama listibahati sholat atau listibahati fardhis sholati. Nah niku sama seperti orang beser ketika wudu. Wa in tawaddo'a lis sunnati nawa istibahatas sholah. Kalau untuk sholat sunnah tanpa fardu, mau sholat lagi karena beser nggih, karena beser. Kalau tayamum, satu tayamum untuk satu fardu, untuk sholat tidak dihitung. Tapi karena ini beser, setiap hendak melakukan sesuatu yang diwajibkan wudu, maka dia harus wudu lagi. Habis sholat fardu, wong beser nggih, atau ibu-ibu yang istihadah itu keluar darah terus itu ketika habis sholat fardu mau sholat sunnah, orang yang beser itu harus wudu lagi. Ndak boleh wong niki hadas kok keluar terus niki ngerembes. Kalau mau sholat sunnah nggih wudu lagi. Mulane wong beser niku wis gak usah sholat sunnah, karena ndak sah, haram, karena beliau dalam keadaan membawa najis yang tidak dimakfu. Kalau sholat karena darurat kan, kalau menunggu najisnya ndak keluar, lah kapan sholatnya? Wong diuji dengan sakit beser pipis niku wau. Nggih. Enten teman itu nggih mboten teman, senior jauh nggih. Namanya niku tangga desa niku niku mboten beser pipis malan. Nggih. Niku besere niku malah beser sperma. Jadi sperma ini ku bocor ngerembes. Di labno niku memang sperma temen niku. Nggih. Akhirnya beliau niku setiap mau sholat niku mandi junub. Nah niku nek sing beser setiap sholat wajib wudu dan menunggu adzan. Niki 2 tahun nek cerita kula niku 2 tahun. Jadi menjalani setiap hendak sholat niku mandi besar. Coro sedina adus ping 5. Nggih putih. Adus ping 5 nggih kinclong. Untuk fardu ditambahi nawaitul wudu alistibahati fardhis sholati. Untuk sunnah nawaitul wudu alistibahatis sholati. Nah niku ngoten. Asani utawi kang kaping pindho. Niki wis tit niki nggih. Nggih, sampun nggih. Dereng. Yang kedua, 2 mawon nggih. Ada 6 kita bahas 2 niki supaya nek disebutno cepet-cepetan nggih, cepet mari tapi jenengan wis paham ket biyen fardhu wudu ada 6 niku nggih. Yang kita butuhkan ilmu-ilmu tambahan.
Jadi ilmu niku pancen bertahap. Mulane kitab niku para ulama niku ten pesantren mawon ada Fathil Qorib, nanti naik lagi Fathil Muin, nanti naik lagi Fathil Wahab, ada jenjangnya. Nah niki wis wayahe jenjang diterangno lebih rinci. Asani utawi kang kaping pindho fardu wudu yang kedua iku ghuslul wajhi, basuh wajah. Karena nah niki beda nih. Di dalam wudu itu ada ghuslu, ada mashu. Ayatnya itu bunyinya ngonten. Faghsilu wujuhakum, gawe faghsilu. Wa aidiyakum ilal marafiqi juga atof kepada faghsilu. Ketika kepala wamsahu, mboten faghsilu lagi atau langsung waru'usakum mboten. Tapi diganti wamsahu biru'usikum. Nggih. Wamsahu biru'usikum. Usap. Jadi ada dua di dalam wudu, ada membasuh, ghuslu, ada mengusap. Lho ngenten iki ulama, lho apa bedane? Nggih. Kemudian ditemukan ulama niku membedakan makna membasuh dengan mengusap. Membasuh itu dari kata ghuslu niku ada makna sayalanul ma'. Jadi air harus mengalir. Sehingga ketika membasuh wajah itu tidak boleh dengan cara diusap. Tangannya dibasahi terus koyok wong ngusap. Nah niku diseko nggih. Atau lap basah niku diseko. Niku nek nyeko niku termasuk diseko niku termasuk orang Jawa menyebut diseko niku itu kategori mengusap. Ndak sah wudunya kalau caranya seperti itu. Nggih, harus ada air yang mengalir. Nggih. Meskipun dengan jumlah yang sedikit, sing penting airnya mengalir. Doa Arab niku Kanjeng Nabi itu kalau wudu itu cukup dengan air 1 mud. 1 mud niku sak cawukan. Banyu sak menten iki cukup gawe wudu nek Kanjeng Nabi niku. Nggih. Karena di Arab itu diwadahi koyok napa kados ten Madura niku lho nggih. Madura niku nduk ngene kendi. Ada ujung yang kecil. Kalau di Arab niku nggih koyok ceret cilik ngonten niku. Kalau sekarang rata-rata dari plastik, wong sak mangke zamane plastik. Kalau dulu nggih bisa dari logam atau bisa dari bahan yang lain. Nggih. Niku ten Arab kulino ngonten niku. Di tempat-tempat yang minim air wudune ngonten niku. Sehingga sedikit niki ana sing nulungi, ada yang membasuhkan sedikit saja. Dia langsung membantu dengan usapan tangan. Mboten napa-napa. Panjenengan misale di perjalanan airnya terbatas. Ini kalau segini gawe wudu yo gak cukup wong awak dhewe kulino nek wudu cekur ngoten nggih. Kalau airnya sedikit bagaimana caranya? Nggih jenengan lubangi kecil dengan jarum atau apa ngonten gunting dicubles cilik mawon. Nah, nanti ada yang membantu atau diletakkan di tempat yang agak tinggi. Airnya mengalir kena wajah dibantu dengan tangan mboten napa-napa, bukan mengusap karena ada air yang mengalir. Atau kalau sekarang ada lagi yang pakai napa spray itu ya. Jadi spraynya niku tetap wajahnya sambil disemprot nyenten sambil tapi niki nyemprot terus. Nggih. Nah niku hemat air juga. Niku dianjurkan begitu. Di Arab oleh Rasulullah begitu karena air itu terbatas, bahkan cawik mawon gawe batu supaya nanti airnya untuk wudu, cawike gawe watu, banyune gawe wudu. Itu demi penghematan air. Kalau di kita air melimpah wis mboten ngonten-ngonten cegar cekur enak mawon nggih. Nah, itu Rasulullah wudunya itu dengan air 1 mud. 1 mud niku sak cawukan 2 telapak tangan niku. Saat niki 1 mud jenenge. Ketika membasuh wajah, biar niki, niku niatnya di situ. Dan airnya harus mengalir ketika membasuh. Batasan wajah itu mana? Nggih. Wahadduhu utawi batase wajah iku ma baina mambiti sya'ri ra'sih. Perkara ing dalem antarane nggon cukule rambut sirah niki. Perbatasan niki. Standar nggih. Standare nggih sak menten niki. Antarane dahi dengan rambut lah perbatasan niki jenenge wajah.
Adapun orang-orang sing ngapunten misale rambutnya niku mboten enten nggih, kaya Upin Ipin ngoten niku misale, niku batas wajahe nggih tetep mriki. Mboten kemudian iku wajahe polahe rambutnya nduk kene, berarti wajahe sampai kene nggih mboten. Batas wajahnya ya tetap standar umum niku. Dari sini tempat tumbuhnya rambut ya, ubun-ubun ngarepe titik ya. Nah niki kemudian wamak balu zakonihi lan perkara kang madhep saking janggute wong niki. Nah niki nisor niki mboten wajib. Niki nek ngomong wajib, tapi kenek kaidah mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib juga akhirnya. Sebenarnya yang wajib niku niki rahang niki, janggut niki. Nisor niki mboten, karena ini ndak kelihatan. Yang namanya wajah itu ketika kita duduk berhadap-hadapan, itu dari depan itu nampak, kelihatan. Lah nisor niki mboten kelihatan. Sehingga ini bukan kategori wajah. Yang ini yang ujung niki. Nah niki janggut niki termasuk wajah. Tapi kalau ini tidak dibasuh, niki engko ono sebagian yang tidak kena basuhan, maka dilebihkan niku wajib. Niku kaidahe mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu wajib janggut niki kalau tanpa menambahkan basuhan sedikit ke bawah, itu yang wajib tadi tidak sah, tidak kena, tidak terpenuhi, maka menambahkan sedikit tadi ikut menjadi wajib. Nggih. Sing wajib niku sikut nanti kalau tangan, tapi harus dilebihkan sedikit. Kalau tidak dilebihkan nanti ada bagian sikut sing ndak kena air. Tapi kalau dilebihkan pasti semua bagian sikut terkena air. Maka dilebihkan itu menjadi wajib. Nah niku ngelebihi sajane gak wajib. Tapi kalau ndak dilebihi engko ono sing gak kena. Lah berarti ngelebihi niku wajib. Kalau bagian samping wama baina udunaihi antara dua telinga. Niki lho telinga. Jadi nek dalam madhab Syafi'i telinga itu tidak dimasukkan wajah, telinga itu juga tidak dimasukkan kepala. Jadi kepala dalam definisi wudu, kalau dalam definisi selain wudu, kepala niku nggih selain leher, di atas leher niki kepala. Tapi kalau dalam wudu itu disebut dua, wujuhakum kale wamsahu biruusikum, wajah dan kepala. Loh padahal wajah itu ada di kepala. Berarti sing dimaksud kepala niku selain wajah, nanti yang diusap. Lah dalam madhab Syafi'i telinga itu bukan termasuk wajah, juga bukan termasuk kepala. Sehingga telinga itu disendirikan. Panjenengan nek wudu kan mantun wajah, tangan, terus diusap rambut, ya kepala, terus diusap lagi sendiri telinga. Nah niku karena telinga tidak dianggap bagian dari kepala, tapi juga tidak dianggap bagian dari wajah. Nggih. Tapi nek jenengan ketika membasuh wajah niku basuhannya sampai kena telinga, lah niku sunnah. Karena memastikan batas telinga dengan wajah. Ini ki batase enten mentil titik niki lho, indil-indil titik niki lho, depan lubang niki lho. Niki setiap orang pasti punya niki. Dan niki penting. Jangan coba-coba dihilangkan niki. Iki gaya apa sih iki? Tak ilangi gak ono fungsine iki. Oh niki nek diilangi jenengan apalagi angin kencang nopo sepeda motoran iso langsung kuping niki gerbek iso rusak telinga niki. Niki yang membelokkan arah angin niki. Cilik niki pas lubang. Angin niku nek kesini menggok, nggih. Menggok ketampanan daun telinga sehingga diproses ten mriki melbune nang gendang telinga niku dengan standar sing diterima oleh telinga kita niku nggih. Barokah sing cilik niku mulane pun ngremeno cilik-cilik niku nggih. Wong cilik, arek cilik niku penting, gak oleh diremeno niku. Nah, niku. Pun faminhul ghamam wal hadab wal hajib wasyarib wal uzar wal anafaqah basyaron wa sya'ron wa sya'rul likhyati wal aridi in khaffa ghusila dhahiruhu wa batinuhu wa in kasufa ghusila dhahiruhu. Termasuk diantaranya adalah niki
Biasane nduk ngone kepala niku kadang enten tiang niku rambute niki koyok nek perempuan niku pas kemanten ngenten niku lho nggih. Ditambahi enten lah koyok huruf M ngenten niki. Lah ada orang itu yang rambutnya itu yang sebelah sini maju. Lah itu juga bagian dari wajah, termasuk godek niki. Nggih. Termasuk niki. Wong Jawa ngarani hati-hati niki. Nah niki maju niki. Jadi dari sini tadi kalau ditarik ke telinga niku kena rambut niki. Nggih. Dari sini niku kalau ditarik lah niki kena niki. Niki rambut niki godek termasuk niki niku kena. Maka ini juga harus dibasahi karena ini termasuk bagian dari wajah. Termasuk alis, idep, kumis, nggih. Jenggot kalau tipis, adapun kalau jenggotnya itu tebal, wa in kasufa ghusila dhahiruhu. Orang Arab niku, wong Iran niku, wong Arab niku nggih. Nggih. Moro sepakulo niku nggih jenggote lebat ngeten. Lah niku yang seperti itu tidak wajib ketika wudhu harus kena kulit bagian dalam karena sulit. Yang wajib cuma bagian luarnya saja. Adapun masuk ke dalam niku sunnah, namanya takhlilul lihyah, nyela-nyelani jenggot niku sunnah. Nek jenggote tebel, nek jenggote koyok serundeng cuwilik titik ngenten niki yo harus kena kulit karena mudah. Nah niku agama niku nek angel dikai kemudahan. Tapi kalau mudah, yo ndak boleh ada kemudahan lagi, ditinggal mangke. Wis gampang jaluk gampang maneh. Niku jenenge gampang no. Sampun wa yustahabbu wallahu a'lamu bissawab. Umpun nggih, sunnah menyela-nyelai niku sampun. Yang ketiga, fardunya wudu yang ketiga, wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan monggo. Nggih, Ibu. Isik, Pak, nggih, nggih. Nggih, napa, Bu? Waalaikumsalam. Kecik enten mike Bu. Nah nika Bu. Nggih, Pak. Kecik ningali nika. Nggih. Kersane jelas. Misalkan kita menjaga orang sakit ya Ustaz. Orang sakit ini tidak bisa bangun untuk ke kamar mandi dan mau sholat. Terus kita ambil kayu, terus nggak bisa wudhu orangnya. Jadi kita yang bukan kita yang membasuh. Nggih. Ini hukumnya gimana Ustaz? Sah atau bagaimana? Nggih. Nggih. Memang harus dibantu orang yang sakit niku. Nah niku nek sak mangke jenengan wau niku pakai spray niku mawon. Nggih. Soale nek njupuk gayung cebuk ngonten terus digrojok nduk ngene kasure teles kabeh nggih. Pakai spray itu tadi, disetel sing rodok besar sedikit, nggih mboten besar nemen, mboten cilik nemen. Nah niku sambil dibantu dengan usapan keluarganya, anake. Nggih. Baik laki-laki ndak apa-apa, ibuke misalnya anake laki-laki kan mboten batal wong sing mudoni anake dhewe. Nggih. Nah niku memang harus dibantu. Nggih, harus dibantu karena beliau bisa wudu. Nggih. Kecuali ndak ada orang, kita posisinya yang sakit. Kita ndak ada yang bisa kita mintai tolong untuk mewudukan. Jadi nek ten kitab fikih niku ada namanya al-isti'anah, minta tolong wudu. Minta tolong wudu itu ada yang hukumnya boleh, ada yang hukumnya makruh, ada yang hukumnya nopo sunnah, ada yang hukumnya wajib. Nggih. Lah yang seperti itu wajib minta tolong. Kalau ada yang bisa dimintai tolong, wajib minta tolong, ndak boleh tayamum. Karena ada yang dimintai tolong. Nak, Ibu mari ngene salat tolong wudonono ya. Nah niku anake pakai spray tadi ya.
niku sambil disemprot-semprot, nyuwun sewu Bu, amit. Nah, niku kali diwudoni, diratakan, tangan nggih ngonten. Sambil dispray-spray ngonten niku, sambil digosok ngenten, tapi niki tetap nyemprot supaya airnya mengalir. Kalau kepala bebas diusap ngenten, kaki juga begitu. Niki supaya tidak perlu keluar dari tempat tidurnya niku. Sebab wong loro ayo di pondong ngenten niki di napa niku jenenge dipapah ya. Dipapah dibawa ke kamar mandi untuk wudhu, wah niku tambah sakitnya parah niku, balik riwa-riwi. Dan beliau itu kalau sakit panjenengan posisikan sholatnya di jamak saja, karena orang sakit itu boleh menjamak sholat supaya apa? Supaya ringan, tubuhnya itu lebih banyak istirahat. Duhur kali asar di jamak, terserah mau takdim mau takhir, maghrib tanpa dikosor, rokaatnya tetap 4, duhur, asar, maghrib tetap 3, isya tetap 4, tapi waktunya yang dijadikan 1. Niku tip supaya orang yang sakit itu tidak terlalu payah atau juga ringan ketika menjalankan kewajiban. Banyak orang yang ketika sakit itu malah tidak mau sholat karena bayangannya niku aku kok tambah loro kabeh kok, padahal banyak kemudahan. Tadi itu dibantu nggak usah keluar dari tempat tidur niki, tetap posisi berbaring, dispray ngonten niku, sambil diusap, sambil disemprot, nanti airnya mengalir. Selesai wudhu beliau bisa sholat sambil posisi berbaring seperti itu. Ngonten carane ya. Jadi memang harus ditolong. Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ustaz yang saya hormati, saya sebetulnya pertanyaan saya ke belakang, tapi maaf karena waktu ada cukup siang, saya batasi 2 atau 3 saja. Satu, soal wudhu. Wudhu adalah merupakan kewajiban atau sunnah. Satu. Kedua, soal membaca hidup. Soal membaca hidup itu sesuatu apakah cukup di luar saja membaca hidup. Hidung ya, itu disedot. Apakah cukup di luar saja? Itu. Kedua, soal zakat. Untuk diketahui zakat adalah juga ada ketentuannya, yaitu dari budget itu yang kira-kira 50 ribu lah. Berarti agak jauh sedikit Pak. Ya. Kalau saya berikan pada fakir miskin, apakah ketentuannya juga 50 ribu ataukah dibagi-bagi itu? Dan memberikan zakat, apakah harus diucapkan saya berikan zakat? Apakah diberikan begitu saja? Itu. Kedua soal pun Pak tiga nggih. Oh nggih. Terakhir Pak. Nggih. Memberikan zakat pada seseorang tadi, apakah juga harus jumlahnya juga sesuai dengan ketentuan dari masjid, ataukah bisa bagi-bagi? Boleh lebih. Iya, bagi-bagi. Umpamanya orang banyak saya berikan zakat, apakah harus dengan ucapan zakat ataukah cukup diberikan? Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama seperti yang diterangkan tadi, wudhu itu wajib ketika hendak sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Pada saat orang itu tidak punya wudhu, kalau orang itu punya wudhu, kados ngenten iki panjenengan punya wudhu, misalnya wudhunya subuh tadi belum batal, terus panjenengan selesai ngaji itu mau sholat isyraq misalnya, panjenengan tidak perlu wudhu karena panjenengan sudah punya wudhu. Tapi seumpama panjenengan itu tetap wudhu, lah niku sunnah.
namanya tajdidul wudu. Sudah punya wudu mau wudu lagi double, karena mau sunnah, mau melakukan sholat sunnah, meskipun tidak batal wudunya, tapi kita wudu lagi itu kategorinya sunnah. Tapi kalau kita posisinya tidak punya wudu, batal, habis kentut, habis tidur misalnya, maka wudu itu menjadi wajib, meskipun sholatnya itu sholat sunnah. Jadi tidak hanya sholat wajib lalu wudunya wajib, kalau sholatnya sunnah wudunya menjadi sunnah, mboten. Wudu tetap wajib kalau tidak punya wudu, alias wudunya sudah batal. Yang kedua, termasuk kesunahan wudu nanti setelah fardu niki ada penjelasan sunnah wudu. Termasuk adalah diantaranya istinsyak, yaitu menghirup air ke dalam hidung secara minim, dengan tangan dibasahi lalu dimasukkan ke dalam hidung, diusap-usap no bagian dalam, niku sudah cukup. Niku sudah melakukan sunnahnya membersihkan hidung, sudah termasuk. Tapi ada yang lebih sunnah lagi, yaitu airnya niku disedot titik mawon pun banter-banter kesenggerak, dihirup sedikit, tapi nanti ketika mengeluarkan baru dibanterno, serot, upil-upile niku cek metu kabeh nggih. Nah, niku yang sempurna. Jadi sunnah itu ada standar minim, fardu juga begitu nggih. Ada standar minim, ada standar sempurna nggih. Ada standar minim, ada standar sempurna. Standar minim dari sunnahnya membersihkan hidung itu yo jari dibasahi terus dimasukkan diresiki ngenten niku wis sunnah. Tapi ada yang lebih sempurna, istinsyak itu artinya menghirup air. Air dihirup sedikit lalu disemprotkan dengan kencang, sret metu sak umbel-umbele. Nah niku tujuannya itu memang membersihkan. Terus yang ketiga, zakat yang disebutkan dalam ketentuan-ketentuan fikih itu minimal. Misalnya sekarang niku standare 3 kilo rata-rata nggih. 3 kilo makanan pokok beras misalnya. Gini ku panjenengan lebih boleh. Wis aku 5 kilo pisan boleh. Lalu diserahkan kepada fakir miskin. Diserahkan kepada fakir miskin. Sebenarnya ada 8, tapi nek zakat fitrah itu fokusnya menurut madzhab Maliki malah wajib fakir miskin, yang 6 yang lain mboten oleh. Tapi nek dalam madzhab Syafi'i boleh 8 itu, tapi tetap fokusnya itu fakir miskin. Nah itu kita berikan kepada mereka. Boleh diserahkan sendiri, itu yang lebih utama sebenarnya, karena kita bisa menentukan orang yang betul-betul berhak niku kita sendiri yang lebih tahu, terutama yang terdekat. Jenengan ngerti kebutuhane wong iki sakmene, bayarane sakmene, anake wah kurang iki, miskin iki ae tak serahno. Adapun dikoordinir masjid atau musola atau kepanitiaan amil-amil masjid itu sesuatu yang baru. Tapi yo baik karena untuk syiar ngonten niku. Cuma kadang-kadang harus memperhatikan takmir niku, panitia masjid, musola dan lain-lain, sekolah barang niku, itu harus memperhatikan kemampuan mereka, tenaga yang siap membantu itu berapa, lalu mendatangkan beras zakat itu berapa. Jangan sampai over, wonge titik sing ditekakno wake, akhirnya kelabaan kan. Malah ketika malam Id misalnya niku enggak, sebagian malah, karena saya pernah menemukan wis mari salat Id berase mboten nututi mambengi niku wonge sing teko mek titik. Lah niku. Itu efek sampingnya ketika dihimpun dalam kepanitiaan itu begitu. Terus kadang-kadang juga niki yang juga harus dipenuhi keilmuannya itu. Orang yang diberi itu memang betul-betul yang berhak. Fakir miskin wau niku bukan model dilompokno terus dibagi rata malih niku. Nek napa niki kurban boleh,
Beda pembagian daging kurban dengan pembagian zakat fitrah itu beda. Kalau zakat fitrah itu betul-betul mustahik. Kalau daging kurban itu bisa 3. Yang kurban sendiri sunnah untuk ngincipi, kemudian wal qani wal mu'tar wa at'imul qani wal mu'tar, orang yang kekurangan, fakir miskin, dan orang kaya pun ketika mendapatkan daging kurban itu sah. Cuma yang fakir miskin saja itu yang menjadi milik. Adapun orang yang kurban dan orang kaya ketika mendapat daging kurban niku statusnya untuk dimakan. Kalau tidak dimakan ya diberikan orang lain, tidak boleh dijual. Kalau fakir miskin boleh dijual. Lah nek zakat fitrah niku fakir miskin. Orang yang tidak fakir miskin jangan menerima. Jenengan ngeroso mboten fakir, jenengan ngeroso mboten miskin, jenengan diberi zakat, berikan lagi fitrah nggih, berikan lagi kepada orang lain yang menurut panjenengan itu berhak, supaya kita itu tidak mengambil haknya orang fakir miskin orang lain niku. Nggih. Nah niku itu seperti itu. Mulane nek rumiyin didumno dhewe, nek sak mangke dikoordinir boleh, tapi yang mengkoordinir itu 1 harus mengerti ilmunya, 2 harus siap dengan niki wau. Wonge piro ngelumpukno piro, jangan sampai berlebihan. Nek kurang mboten masalah, titik wah tambah enak cepet mari. Lah nek kakean niku, lah kadang kan jor-joran. Nggih, masjid kono oleh sak ton, kene mosok mek oleh sak kintal. Nah, misalnya terus kemudian kecil hati, mboten, bukan untuk jor-joran, ibadah bukan untuk begitu. Maka harus diukur juga dengan kemampuan. Niku ngonten Pak nggih. Nggih, sampun. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Ditutup dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.